Cek. Oke, kita mulai aja. Sambil direkam. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kuliahnya. Minggu lalu kita gagal buat menyambungkan objek blok ke Arduino karena nggak tahu password dari Wi-Fi-nya. Ini saya udah sambungin. Ntar saya kasih lihat dulu objek blok. Objek blocks. Ini dia makhluknya. Ini objek blocks-nya. Buset, harganya mahal banget ya. 1,5 juta. Oke, ini 4,5 juta. Objek bloknya aja 8 juta, buset, mahal. Oke, ini makhluk mahal rupanya. Ini dijualnya mahal 3 juta ya. Ini yang ada di depan saya nih sekarang. Harganya hor-hor. Harganya mahal banget. Oke. Saya akan kasih lihat. Harganya 3 jutaan rupanya. Cuman, nah ini saya masuk ke ini saya, handphone saya. Oke, saya kasih lihat kamera ya. Mana? Sorry. Kamera mana? Dia kamera. Ini dia. Ini udah nyala, kondisinya nyala dia. Oke. Ini saya ingin aja deh, biar enak. Biar gampang. Pakai tripod ini. Ih, susah ya? Gimana caranya biar enak? Digedein aja kali ya. Oke, nah ini cuma miring ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini dia, ini objek blocks-nya. Objek blocks-nya. Ini ada buat tempat colok-coloknya, ini kondisi nyambung warna hijau, berarti nyambung ke internet dia. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke objek blocks-nya langsung. Ini websitenya objectblocks.cc. Kita bisa login. Saya akan login pakai akun saya di Google. Oke, ini dia. Saya akan coba login. Object blocks nempelnya ke Firebase rupanya ya. Enggak. Oke, saya belum ada project, masih kosong, belum ada project. Saya akan bikin project baru. Kasih nama projectnya misalnya ITTS project. Oke, ini ITTS project, ITTS project. Oke, nggak akan saya kasih image. Nah, sekarang kita masuk ke bagian programnya. New program. Programmingnya adalah Blink. Blink. Bahasanya pakai bahasa C-nya Arduino. Pilihannya cuma itu doang. Ini dia programnya. Oke. Di sini kita belajar logika aja ya, belajar logika, terutama karena ini sebenarnya pelajaran mikroprosesor, bagaimana kita berinteraksi dengan input-output sih sebenarnya. Jadi sambil ini nanti sih kita akan coba sambungkan. Oke. Nah, sekarang kita coba Blink. Kalau kemarin kita pakai bahasa C langsung, sekarang kita akan coba pakai mainan kayak ginian nih, display. Set pin LED at pin 13 on. Oke. Ini pin 13 output, ini belum saya masukin. Sekarang timer, saya akan delay 1 detik. Kemudian saya akan display lagi set pin LED di pin 13. Ini light-nya saya bikin off. Jadi programnya cuma kayak gini aja, terus saya akan delay lagi 1 detik.
Oke, sekarang saya akan program cuma gini aja jadi. Kita bikin forever, looping, delay 1 detik, off, delay 1 detik. Perhatiin pas saya klik ini dia masuk juga ke sebelah sana ya, sebelah kanan. Jadi bahasa C-nya sebelah kanan, bahasa grafiknya sebelah kiri. Dan ini dipakai buat saya ngajar kalau saya harus ngajarin anak SD sih. Kalau SD ngajarnya kayak gini. Kalau mahasiswa yang sebelah kanan sih sebenarnya, yang kiri anak SD. Tapi kira-kira nggak beda jauh lah antara SD sama mahasiswa, nggak beda jauh. Nah ini nyala mati 1 detik dia nyala mati. Oke. Nah ini coba kita lihat lagi di sininya Miracast-nya. Oke. Ini sudah saya sambungkan ke internet, jadi saya akan masuk ke sini mana nih? Object block object blocks. No board found. Boardnya udah nyambung sih. Oke. Tapi dia nggak bisa komunikasi lagi dia. Parah, susah banget komunikasi. Deh, ya udah biarin aja. Ini saya masukin ke situ. Nah, ini saya kasih lihat dulu di sini. Ini object block, di sini ada download ya. Download. Harus register dulu nih. Project detail setting. Wah, ini berarti nggak masuk nih. Waduh, nggak bisa saya login pakai yang ini berarti. Oh, ini Shield Prime. No registered Shield. Bisa nggak saya? Waduh, kacau ini ceritanya. Oh, New Shield Prime. Oke, Shield key-nya saya masukin. XT O GFE, bukan GFE, QFE JX. Ini OWP. Coba masuk nggak ya? Press and release board reset button 30 detik. Ini saya press dulu reset buttonnya. Gapat manam jupan lalu, dua gapat manam jupan lalu, dua gapat manam jupan lalu. Oh, ini hilang lagi dah. Coba. Oh, ini kondisinya offline. Dia lagi booting, mudah-mudahan jadi online. Coba saya reload dulu ya. Nah, dia udah online. Saya udah masukin object load saya ke sana, namanya XT0QFEJX. Ini percuma aja kalau Anda ambil, harus ada hardware-nya soalnya. Kecuali hardware-nya diambil, ya udah seru urusannya. Oke, kondisinya online, berarti saya bisa kirim program yang saya bikin. Ini saya back dulu. Kok nggak bisa balik? Refresh. Checkbox. Oops. Proceed to project. Ini projectnya ITTS project. Kita masuk ke bagian programnya, Blink. Ini programnya Blink. Ini saya mau download, saya mau kirim ke sana. Cuman sebelum kita kirim, saya harus nyambungin kabel. Oke, sekarang saya akan kasih lihat dulu. Ini dia. Nah, ini si makhluknya. Saya akan kirim kabel ini apa sih namanya? Saya akan masukin ini dia mana? Ini warna merah. Oke. Jadi ini
LED warna merah. Ini ada in VCC ground, ini kalau menurut kelihatan ada susah. Ada in VCC ground itu, oke. Yang in itu warna abu-abu, VCC warna putih, ground warna hitam. Saya harus colokin ke pin 13. Pin 13 adalah yang ini nih. Oke, paling yang nomor 3 dari ujung, abu-abu. Oke. Groundnya warna hitam. Ground warna hitam. Ini kebalik-balik soalnya, pening kepala nih urusan. Ini paling enak kalau ada asisten sih. Cuman saya sendirian aja, seru aja nggak ada asisten ya. Kata-kata WCC-nya warna putih. Oke, ini saya colokin ke sini, pin 13. Di sini pin 13. Mudah-mudahan nggak salah nyolok. Oke. Mudah-mudahan nggak salah nyolok. Udah, mudah-mudahan benar. Oke, sekarang saya akan coba upload. Masuk objek blocks lagi. Oke. Saya akan download. Nah, ini masukin ke si shield ini. Kondisinya lagi online, saya download ya. Oke. Coba kita lihat di Miracast-nya. Oke. Nah, itu klip lampunya, mudah-mudahan kelihatan lampunya klip. Nah, sekarang mulai. Nyala, mati. 1 detik nyala, 1 detik mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Ini 1 detik nih. Nyala, mati 1 detik. Oke, sekarang saya rubah. Oke, ini 1 detik kan, saya ganti jadi 100 milisecond, 0,1 detik nih sekarang. 0,1 detik, 0,1 detik. Saya download. Oke, saya pindah lagi ke kamera. Ini lagi download. Nah, sekarang cepat dia. 0,1 detik nih. Gue stres kameranya. Jadi kita bisa lihat bagaimana klip-klipnya dia. Tapi ini terlalu cepat nih. Kalau mau enak mungkin setengah detik kali ya. Ini saya bikin setengah detik 500 milisecond. Ini saya bikin setengah detik 500 milisecond. Oke. Download lagi. Ini lagi download. Nah, ini sekarang setengah detik deh. Jadi kira-kira programmingnya sesederhana ini. Oke, sekarang kita akan coba pelan-pelan bikin kacau programmingnya. Bikin programming yang rada-rada kacau ya. Sekarang saya kasih lihat ini lagi. Jadi kalau belajar sesuatu jangan pakai yang kompleks dulu belajarnya. Pakai yang sederhana aja, lama-lama kita naikin kemampuannya ke yang lebih rumit. Oke. Nah, ini object blocks. Nah. Oke, kita lihat ini dulu. Sekarang saya akan ngambil slider. Ini dia slider. Mana biasanya dia slider? Ini slider. Oops. Ini slider. Ini ada DTA, DTB, ini DTA. Oke. Sekarang warna putih VCC, warna abu-abu ground. Oke, ini kebalik nih, warna putih VCC ground. Oke. Nah, saya akan bikin program, dia masuk ke anode. Ini
PCC-nya putih. Ini jadi masalah gimana caranya, jangan sampai salah, ini kalau salah korslet kacau cerita. Jadi ground-nya itu abu-abu, PCC-nya putih, terus datanya itu hitam. Ini dia makhluknya. Saya akan masukin ke anol. Ini anol, saya masukin anol. Oke, ini slider lewat kabel ini masuk ke anol sebelah sini. Oke, sekarang saya akan coba, bisa nggak ya? Enaknya gimana? Ya nggak apa-apa. Saya lagi pengen lihat kalau saya rubah, dia ngasih lihat angkanya. Oke, ini programnya udah selesai, kita ganti program baru, new program, slider. Programnya slider ya, slider. Oke. Ini kalau mau seru, ini Miracles-nya dipindahin nih. Jadi ini sendiri aja dah. Nih, jadi sambil lihat, jadi sambil program kita bisa lihat makhluknya ya. Oke, sekarang saya akan sensor. Oke, sensornya di A0, kita akan baca A0. Di sini ada read potensio, ada di pin A0. Oke, jadi kita ada read potensio pin A0. Ini. Dan kita akan kirim kemana nih makhluk ini? Nah, ini ngirim yang seru. Biar seru, kita mainan dashboard lah. Ini langsung, ini IoT banget ya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah Internet of Things, IoT. Kita akan bikin new dashboard, kita kasih nama misalnya ITTS dashboard. Fungsinya dashboard adalah untuk visualisasi data yang dikirim. Oke. Ini ada dashboard baru. Kita akan set data source-nya dulu. Data source-nya saya bikin select data source channel. Bukan, salah. Salah ya. Select data source-nya. Kalau time, berubah ya. Oke, ini saya udah pernah lihat nih makhluk ini. Berarti channel berarti. Oh, salah. Berarti bukan data source berarti. Widget. Widget type-nya adalah line chart versus time. Ah, ini aja nih benar. Saya kasih channel. Oh, benar channel. Berarti bukan ini. Ini nggak apa ya. Ini kita percobaan ya. Saya udah lama nggak pegang juga nih. Kita kasih potensio ya. Slider. Title-nya slider. Unitnya nggak ada unit. Unitnya nggak ada. Kita tidak pakai unit. Kalau suhu, unitnya Celsius ya. Ini nggak ada unitnya. Maksimum data point-nya adalah 1024 nih slidernya sebenarnya. 1024, data table-nya slider. Nah ini nih, channel-nya nggak ada nih, add data source. Oke.
Ini slidernya tapi belum ada. Data source-nya harus dibikin dulu nih berarti. Ya, data source, channel, slider. Oke, name-nya slider. Di sini berarti saya harus edit ini makhluk. Edit. Ini channelnya kok nggak bisa jadi channelnya. Ini kenapa nggak bisa ya? Saya pengennya dapetin ke slider tadi, data source slider yang saya buat. Tapi nggak mau nih, nah, bingung dah. Ya udah, sementara masih bingung di situnya. Coba kita masuk lagi ke codingnya, ke slider codingnya. Mudah-mudahan berhasil nih ya. Oke, berarti saya harus data send number. Oke, ini masukin sini ke channel, nggak ada channel. Nah ini create channelnya gimana caranya buat bikin channel? Jadi ini harus ada channel ini harus jadi slider tadi. Tapi gimana cara bikin channelnya ya? Oh ini dia channelnya nih. Oh oke. Oke. Di bagian bawah ini ada channel. Saya akan bikin channel namanya slider. Slider. Oke. Itu angka. Add. Saya tambahkan slider. Kemudian saya masuk ke dashboard. Dashboard ITTS. Ini saya edit. Data source-nya dulu ya. Data source-nya saya harus edit. Data source-nya slider. Jadi data source-nya slider, dia ngambil dari channel slider, submit. Oke, ini tutup. Sekarang saya masuk ke sini, saya edit. Di sini, select slider. Submit. Oke. Jadi slider ini, grafik slider akan ngambil data dari slider. Oke. Data belum dikirim karena ini belum saya upload ininya. Ini saya masuk ke slider sini lagi. Ini programnya cuma gini, sekarang channelnya saya rubah jadi slider. Jadi intinya cuma ambil data A0, kirim ke slider. Cuman kalau gini aja dia terlalu cepat programnya. Jadi saya harus kasih delay 1 detik antar program, antar data gitu ya. Kalau enggak parah banget nanti. Datanya terlalu banyak, overload jaringannya. Jadi waktu kita bikin program, kita harus mastiin bahwa datanya jangan membuat overload jaringan. Karena prosesor kecepatannya tinggi banget, dia bisa ngirim data gede, cuman jaringan kecepatannya rendah daripada prosesor. Kalau kita kirim data terlalu gede, programnya bisa overload. Oke, jadi programnya cuma gini aja, send number ke channel slider, value-nya, nilainya, read potensio yang ada di pin A0. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, ini A0 sudah disambungin ke potensi slider yang ada di sini. Oke, sekarang saya akan download programnya, akan saya kirim. Ini kelihatan kelap-kelip. Kita coba lihat. Oke, kita masuk ke dashboard, masuk ke dashboard sini. Ini datanya 0. Ini karena ininya posisi ada di sini ya. Coba saya gerakin ke tengah. Naik dia. Ini sekarang datanya sekitar 500-an. Oke. Coba saya naikin lagi ke atas. Ini datanya 1000 sekian. 1024 sih sebenarnya. Ini datanya ada di atas sini. Oke. Saya akan turunin lagi potensionya ke tengah.
Oke. Dia ada di situ sekarang. Turunin lagi dikit. Dia data hilang. Oh, ada. Oke. Sempat hilang nih datanya. Ini saya turunin ke 0 lagi. Jadi kira-kira seperti itu cara mainnya. Programnya sederhana aja kalau kita lihat. Programnya cuman channel, send number, analog ini delay 0. Nah, langsung keluar di web, di dashboard. Sorry, mana dashboardnya? Ini dia dashboardnya. Di web seperti ini. Saya naikin lagi. Oke. Dah. Datanya cuma kayak gitu doang. Beres ya. Ini sederhana banget. Sekarang kan itu pertanyaannya, gimana nyambungnya Pak pakai kamera HP? Oke, pertanyaan yang baik. Saya pakai ini aja. Bisa masuk ke Play Store, playgoogle.com, cari aplikasi, ini aplikasi yang saya pakai apa ya? Screencast kalau nggak salah. Oke, search Screencast. Oke, kok kayak gini sih? Oh, ini application atau game ya? Kok gini sih? Kok nggak bisa? Lebih gampang pakai inilah. Ini aja dah. Ini masuk ke sini, masuk ke Play Store. Udah berubah emang ya? Play Store berubah ya? Screencast. Yang saya pakai tuh yang ada banyak kayak ginian sih, aplikasi kayak gini banyak banget. Yang warna ini kalau nggak salah, Screencast mirroring. Tapi coba-coba aja lah, nanti kalau lagi ini bentuknya. Ini bentuknya kayak gini sih. Saya stop dulu ya, stop mirroringnya. Jadi aplikasinya yang ini, yang ini kondisi stop ya. Saya mirror lagi ke bawah saja. Saat mirror. Nih, jadi aplikasinya yang ini nih. Nih bentuknya kayak gini lah. Screencast. Free, bisa di-download di apa sih namanya? Bisa di-download di apa Play Store. Oke, saya masuk lagi ke kamera. Dah. Jadi nanti langsung kita bisa lihat, kita juga pakai web aja sih buat melihatnya. Oke, ini saya kecilin aja biar bisa kita lihat dua-duanya. Oke. Nah, sekarang kita akan, jadi programmingnya sederhana itu sih. Oke. Oke, coba kita lihat lagi. Jackblocks. Oke, sekarang saya akan yang lebih rumit lagi. Saya akan bikin program yang lebih rumit lagi. Ini saya delete aja ya. Udah, ini delete aja lah, nggak dipakai. Oke, kita akan masuk ke bikin program yang lebih rumit. Ini kan blink sama slider. Ini gampang, relatif gampang. Blink sama slider gampang. Sekarang saya akan bikin program yang lebih susah lagi. Saya masuk ke data source-nya. Saya akan bikin channel. Channelnya saya kasih nama suhu, temperatur lah. Temperatur, tipenya number juga. Terus saya akan bikin channel lagi yang namanya humidity. Tipenya number juga. Oke. Jadi saya punya channel tambahan, temperatur sama humidity. Ini slider udah nggak dipakai, saya buang aja slider. Confirm, yes, hilang slider. Oke, slider udah dibuang. Sekarang saya akan bikin program untuk ngukur cuaca. Bikin program baru.
pakai bahasa C lagi. Free license support only up to program Arduino. Alah, maklum ini gratisan yang saya pakai. Jadi slidernya saya buang dulu. Ini saya delete. Blink aja yang dibuang. Blink kalau pakai. Ini cuma buat ngasih lihat aja bagaimana blink-blink. Ini delete. Tolong kalau ngelihat yang ininya ya, yang sebelah kanannya ya. Jadi selalu ada dua bagian, setup sama loop. Saya loopnya yang saya mainin sebenarnya digital write 13, pin 13 maksudnya, high, delay 500, digital write pin 13 low, delay 500. Oke. Saya delete aja. Soalnya saya butuh program baru. Saya namanya weather station. Station. Oke, jadi saya akan bikin ini cuaca. Nah, sensornya mana? Sensornya yang biru ini nih. Ini biru. Ini sensor. Ini sensor cuaca ya. Dia bisa mengukur suhu sama humidity, kelembaban cuaca. Oke, bisa dicari di sini sih. Coba masuk ke Bukalapak aja lah. Android temp sensor. Banyak yang jual itu mah murah. 15 ribuan kalau nggak salah. Coba lihat. Ih, nggak keluar. Rese. Ini dia keluar. Kenapa keluarnya kayak gini ya? Keluarin yang mahal-mahal, jangan keluarin yang mahal dong, yang murah aja. Water temp sensor. La ilaha illallah. Bukalapak aja lah. Bukalapak suka ngasih yang murah-murah. Jadi Android come on, cepat. Android temp sensor. Android. Oh, salah ya, Arduino. Salah, Arduino. Pantesan dia keluar goblok. Oke, mana dia? Arduino. Humidity, jangan temperatur kali. Humidity. Ini dia, ini ya. DHT 11 modul, harganya 11.000 perak. Jadi kira-kira kita bisa tahu lah. Ini dia ada yang warna putih juga. Ini yang lebih bagus nih kayaknya, DHT 22. Yang ini 21.000. Ini ada yang 16.000. Beli yang 16.000 aja. Yang bagus yang di CNC Store biasanya bagus. Ini jadi rekomen yang Onon nih jadinya ya. Parah. Oke. Ini barangnya ada di depan hidung kita di sini. Ini dia makhluknya. Ini dia makhluknya ya. DHT 11. Oke. Ini sekarang kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan sih sebenarnya. VCC data ground. VCC-nya warna ungu, datanya warna VCC warna ungu, datanya warna abu-abu, ground-nya warna putih. Nah, sekarang saya urusannya bagaimana saya memprogramnya. Ini kita bikin programnya dulu, baru kita colok ya. Sensor, water level, rain sensor, soil moisture, sound sensor, light sensor, nih temperatur DHT 11 ya. Nih, DHT 11 kondisinya ada di pin 2 dia. Oke. Terus saya kirim aja send temperatur. Oke.
Jadi send number ke channel temp, value-nya read temperatur di DHT 11 pin 2. Jadi bentuknya kayak gini nih bahasa aslinya. Cuman ini agak susah karena kita harus punya DHT sama channel. Oke. Ini di Android biasa nggak ada nih. DHT.h sama channel.h nggak ada. Ini hanya ada kalau Anda pakai apa sih namanya? Object blocks. Oke. Nah, dia baca temperatur, sekarang saya akan, tapi ntar kalau pakai yang lain ada sih caranya, lebih rumit. Dikit. Ini caranya gampang banget ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke sensor lagi. Saya akan cari humidity. Ini humidity. Kemudian saya akan kirim datanya. Bukan temperatur, masuknya ke humidity, baca di sini. Perhatiin kita makanya pin nomor 2 nih, pin 2, supaya saya tidak bikin overload server, saya akan bikin delay 1 detik. 1 detik delaynya ya. Jadi programnya cuman send number ke channel temperatur, value-nya read temperatur DHT11 pin 2, lakukan juga hal yang sama ke humidity dari pin 2, delay 1 detik, balik lagi, kirim lagi, dilakukan tiap 1 detik. Oke, sekarang berarti saya harus sambungin ke pin 2 makhluk ini. Oke, ini saya tap dulu biar kelihatan. Oke, ini chatnya saya kirim ke sebelah sini aja. Oke. Oke, ini yang nggak dipakai saya cabut-cabutin ini cabut. Ini cabut. Oke, udah bersih. Sekarang saya punya sensor temperatur. Oke, VCC-nya ungu, ground-nya putih, ground-nya di atas, sisi tengah. Ini di ujung datanya. Ini masukin ke pin nomor 2. Alah, siap mati dulu. Buat ini. Oke. Ini kalau kita lihat sensornya sudah on karena sudah dapat VCC. VCC itu tegangan ya, tegangan 5 volt. Sudah dapat. Datanya benar, udah benar semua. Yang hati-hati jangan sampai plus VCC sama ground kebalik itu aja. Bakar, jangan khawatir. Oke. Nah, sekarang kita perlu download. Kita kirim makhluk itu. Kita close. Sekarang kita masuk ke sini, dashboard. Kita bikin dashboard baru. Ini kondisi data udah dikirim loh. Data udah dikirim. Oke. Saya kasih dashboard, kasih nama ITTS dashboard. Oke, ini slider udah nggak dipakai. Saya buang aja. Susah banget. Delete. Oke, sekarang saya akan data source-nya saya akan buang. Sekarang saya akan tambahkan data source buat dashboard. Suhu. Yalah. Suhu. Select data source-nya dari channel. Select channel-nya temperatur. Oh, tadi saya kasih nama temperatur ya. Sekarang ya maklum.
Kadang-kadang jadi bahasa Inggris, kadang-kadang menjadi bahasa Indonesia. Saya tambah lagi data source-nya lagi. Saya kasih humidity. Salah nih, salah klik. Add data source. Select data channel. Select name ini. Data source-nya namanya humidity. Oke, jadi kita punya data source namanya suhu sama humidity. Ada dua data source, suhu dan humidity. Sekarang saya akan bikin tampilan di sini. Bunyi lagi HP. Oke. Alah, ada promo Topet dasar. Saya masukin ke channel. Channel tadi salah. Di sini dashboard. Ini kosong kondisinya. Saya masuk ke widget. Select widget type-nya line chart. Oke, ini saya akan kasih nama suhu dan humidity. Oke, maksimumnya suhu bisa 100 sih. Kasih 100 aja ya. Karena humidity itu persen, 100% ya. Oke, sekarang data pertama suhu. Suhu. Oke, select data source-nya jadi channel, select channel-nya temperatur. Oke, sekarang data kedua, humidity. Select data source-nya channel, ininya humidity. Channelnya humidity, sekarang saya submit. Ini dia, saya gedein dikit ya. Oke. Ini kondisinya, humidity yang atas, kelembaban udara kita di ruangan ini paling enggak kelembabannya sekitar 44%, 44-45%, sementara suhunya karena ini ruangannya ber-AC, suhunya sekitar 27 derajat Celcius. Ini tadi sempat naik turun dulu, tapi ini kira-kira kayak gini nih suhunya. Oke. Kalau mau berubah caranya, sensor saya pegang nih. Pegang, berubah dia, harusnya berubah nih. Tuh naik dia. Ketipu dia, ketipu. Ini caranya menipu sensor. Oke, kita pegang aja, ketipu dia. Ini kita lepas lagi, turun lagi dia. Gitu, ntar tunggu dulu, turun dia. Terus ya. Jadi gitu caranya menipu sensor. Ini kelihatan suhunya naik tuh, nanti suhunya turun lagi deh. Gitu. Terus ya. Jadi ini adalah Internet of Things. Di balik Internet of Things, perlu saya jelasin juga bahwa di balik Internet of Things kita mainan big data. Jadi kuliah tadi pagi big data nempelnya sama IoT sih sebenarnya. Oke. Big data adalah untuk analisa, IoT adalah untuk sensor untuk dapetin kondisi lapangannya seperti apa. Teknik ini contohnya dipakai oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia. Dia untuk meramal cuaca. Contoh. Tapi sensornya banyak banget kalau udah BMKG ya. Sensornya ada ribuan di seluruh Indonesia. Oke, jadi kira-kira kayak gini nih mainannya kita. Oke. Cuman yang berhubungan sama kuliah mikroprosesornya sendiri, IoT-nya sendiri, sensor ini IoT-nya cuma kayak gini doang sih. Sama mikroprosesornya cuma yang ini doang. Read temperatur, read humidity, udah cuma gitu doang. Jadi hampir, ntar saya geser dikit ya. Ketutup deh. Bisa dikecilin sebelah sini nggak? Nggak bisa. Ya kepaksa tutup sebelah situ. Ini cuman read temperatur, read humidity. Jadi dari sisi kuliah mikroprosesor, sebenarnya cuma gini doang sih. Udah, read temperatur, read humidity. Udah gitu, sisanya adalah mikroprosesornya udah mulai main sama jaringan, kirim data, dan sebagainya. Jadi cuma gini doang sih perintahnya. Sederhana banget sih sebenarnya dari sisi mikroprosesor.
Yang ribetnya adalah gimana caranya kita melakukan ramalan cuaca. Jadi sarannya coba lihat-lihat lagi yang kuliah Big Data. Di situ kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa melakukan forecasting atau prediksi dan sebagainya. Oke, beres ya. Ini kira-kira yang mainan dengan apa sih namanya? Ini object blocks. Oke, sekarang saya pengen masuk ke yang lebih susah. Ini object blocks sih nggak banyak, cuma kayak gini-gini aja. Kalau mau seru ya kita, nih saya kasih lihat gambar-gambarnya. Ini nggak keluar. Jadi di tag, kok nggak keluar? Oke. Nah, kalau yang seru adalah kalau kita mau mainan sensor-sensor yang lain-lain, kayak ini buat sensor air, ini ada tombol, ada segala macam. Oke. LDR, segala macam. Oke. Sekarang kita akan mainnya lebih rumit. Ini yang minggu lalu gagal, saya coba ulang hari ini dan ternyata berhasil. Jadi kemarin gagal gara-gara salah password sih. Yang dikasih tahu Erlan salah passwordnya. Jadi password yang benar adalah ITTS 2021. Tanpa titik, tanpa koma, tanpa apa-apa. Jadi nyambung semua, ITTS 2021, nyambung semuanya, ITTS huruf kecil. Jadi bisa masuk WiFi. Free, gratis. Sarannya sih sering-sering main ke kampus aja. Buat dapat WiFi gratisan. Beres ya? Sip. Oke, sekarang saya akan matiin ini. Makhluk ini saya matiin, saya ganti pakai makhluk yang ini. Kita akan coba yang lebih rumit. Ini makhluk yang Wemos ya, Wemos. Ini lebih menarik. Saya lebih suka sama makhluk ini sih sebenarnya. Satu, dia harganya lebih murah. Sekarang Arduino harganya hampir berapa ya? 70.000, kadang-kadang 90.000. Ini Wemos murah nih, coba-coba lihat harga. Jadi Arduino harganya mahal banget nih. Arduino. Ini di Topet ya. Tuh, Arduino harganya 80.000. Ini 80.000 perak. Coba kita Wemos. Wemos D1R2. Yang saya punya Wemos D1R2. Harganya goblok harganya. Nih, yang saya punya yang ini ya, 55.000. Kalau mau murah banget, beli yang ini, D1 Mini. Oke, harganya 31.000. Jadi, murahan Wemos sih sekarang, asli. Murahan Wemos. Arduino, sakit hati. Ini harganya 50.000. Sekarang udah ada D1R2, R3, R32. Buset. Udah parah-parah. Harganya lebih murah dari Arduino. Entah kenapa Arduino harganya jadi mahal sekarang ya, bingung. Karena komponennya kayak masalah dia. Yang Wemos jadi murah banget. Cuman Wemos masalah nih. Nih kalau kita beli ada kayak ginian nih. No. Kayak ginian. Nih kalau dilihat nih makhluknya di sini nih. Ini saya beli yang ini sih. Kalau Anda lihat nih, lihat di kamera ya. Ini yang saya beli yang itu persis. Nah, di sini ini makhluk ini yang tempat colokan-colokan yang ini itu adalah makhluk yang ini nih. Disolder. Jangan khawatir, Anda harus nyolder sendiri. Saya nyolder sih, jangan khawatir. Cuman Anda anak informatika kagak diajarin nyolder. Alah, jadi harusnya belajar nyolder biar ngerasain gimana rasanya kalau kena timah panas. Waduh, lumayan. Kalau kena solder, kalau kepegang solder, lumayan panas. Kalau soldernya lagi panas. Kita akan coba ini. Saya punya waktu berapa menit lagi? Sekitar 40 menit lagi ya. Kita akan percobaan ini, dan kita akan coba kirim ke, dapat nggak ya 40 menit? Kita coba yang itu ya. Ini saya matiin semua. Ini saya cabut. Makhluk ini saya cabut. Oh, bentar. Oh. Ini saya cabut, saya matiin. Oke. Ntar saya gulung-gulung dulu kabel.
Belum. Saya butuh kabel ini. Ini kabel powernya. Ini kabel power masukin sini. Oke, nyala dia. Oke. Sekarang kita tidak akan pakai object blocks lagi. Oke. Saya akan pakai apa namanya? Saya pakai Arduino. Ini Arduino dijalanin. Coba lihat dulu. Harusnya sih, nah ini dia. Oh, kemarin yang minggu lalu ya, analog read dari Ano. Coba kita lihat dulu. Ini dia, udah. Jadi board yang dipakai harus di-set dulu. Kita pakai board apa? Kita pakai Wemos D1R2 atau mini. Oh, mini harganya tadi berapa ya? 30.000 berapa ya? Oke sih harganya. Mana ya? Sini. Coba back dulu. Sorry, penasaran harga. Oh kan harganya 32.000. Ini oke banget nih berarti. Ya, kalau eksperimen pakai yang ini, cuman harus solder dulu nih, solder. Oke. Paling murah ini rupanya. Iya ini 31. Coba kalau bikin harga terendah, dia 31.000. Udah pol, nggak ada yang lebih rendah lagi. 31.000. Biasanya dikasih ini makhluk ini. Jadi kita bisa milih memakai colokan yang cowok atau yang cewek. Itu aja sih. Ya paling murah inilah 31.000. Ini yang dagang dari mana? Pengen tahu aja sih. Oh Jakarta. Itu dari Jakarta dia. Posisi Jakarta. Tuh, kirim dari Jakarta Barat. Oke. Jadi kita tahu, jadi Arduino ditinggal jauh-jauh karena harganya bikin sakit hati banget. Sekarang kita pakai Wemos saja yang harganya murah. Masih kebeli lah 30.000 mah buat iseng-iseng berat dia. Cuman ada kalau pengen ngoprek Arduino ada di lab. Lab ada Arduino. Saya naruh 2-3 biji kalau nggak salah Arduino ada di lab sih, bisa dipakai buat main ngotak-ngatik ngoprek. Cuman kalau buat sekarang saya mulai cenderung pakai Wemos karena harganya mahal, karena harganya lebih murah. Oke, sekarang skenario-nya adalah gimana caranya kita tadi kan kita bikin itu semua pakai object blocks ya, ngirim ke server segala macam object blocks. Sekarang saya akan coba bikin yang sama, cuman saya pakai Wemos dan servernya saya bikin di laptop ini, laptopnya jadi server. Oke. Oke, ini udah. Nah, ini saya akan coba masukin ke analog. Ini saya kasih gini aja biar bisa lihat ini. Coba browsernya mana yang buat ini kayak ini. Wah, ini bikin kacau. Saya tutup ini semua. Yang nggak dibutuhin di minimize saja ya. Oke. Ini makhluknya, ini programnya. Jadi programnya cuman analog read A0, delay 1 detik. Oke. Sekarang saya harus sambungin kabel slidernya lagi. Mana slider gue? Ini betul mana? Ini dia. Oke, ini saya udah punya slider. Slidernya akan disambungin ke A0. Nah, ini A0-nya beda di sini. A0-nya yang itu datanya hitam. Soalnya VCC ground-nya kebalik, beda. VCC-nya ground-nya abu-abu, kebalik. Jadi ground-nya abu-abu, ground-nya di tengah,
PCC-nya di ujung bawah, datanya sebelah sana. Itu colok. Oke. Oke, ups. Ini udah. Oke, ini slidernya. Sebelah sini slider. Sini udah dicolokin ke WMOS. WMOS sudah nyala, masuk ke sebelah sini. Nah, programnya cuma seperti ini aja. Serial print line. 1 detik delay, terus ngambil data dari analog. Ini perhatiin nih langsung perintah masuk dalam perintah ya. Jadi analog read A0, masukin datanya langsung ke serial print line. Serial print line keluarnya di sebelah sini sih, serial monitor ini sebelah kanan atas. Oke. Nah, yang jadi masalah saya harus kasih izin dulu sistem operasi buat ngomong ke WMOS-nya. Jadi saya masuk ke terminal, sudo su, clear layar, chmod, dev, tty, USB 0. Oke. Jadi saya kasih izin supaya seluruh dunia bisa akses ke /dev/tty USB 0. Aslinya nggak bisa sih. Biasanya kalau defaultnya nggak bisa. Sekarang udah saya kasih izin. Sekarang saya minimize lagi. Sekarang saya akan compile dulu. Ini lagi compile, mastiin bahwa dia bisa saya compile. Ini saya geser ke sini. Ini lagi compile. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Soalnya kemarin saya lagi ngopi, ini lama banget compile Scratch-nya. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Halah, lama ini kategorinya. Biasanya cepat. Jadi kemarin sinkronisasi antara, berhasil, alhamdulillah. Oke, dia berhasil compile, sekarang kita akan coba kirim, upload. Jadi ini yang sebelah kiri adalah compile, verify to compile. Ini upload, oke, ini apa nih? New, ini open, save. Oke, saya akan upload, makhluk ini akan diupload. Dia lagi compile lagi, tapi langsung dikirim pakai TTY USB 0, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Oke, sekarang kita lihat di sini. Serial monitor. Ini kelihatan posisi ada di slide-nya ada di situ, dia angkanya 317. Coba saya naikin ke atas, harusnya 1024. 1023, saya naikin lagi dikit, 1024 ya. Oke, saya akan turunin dia, 535, 10. Paling ujung 0, 10 paling kecilnya. Ya udah. 9 lah. Oke. Jadi ini sama tadi di Object Blocks, cuman bedanya saya nggak pakai grafik aja. Saya pakai serial buat monitoring. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa kirim datanya kayak gini. Oke. Cuman ini belum dikirim ke server. Sekarang gimana caranya bikin kirim server? Caranya ngirim data ke server, datanya biarin running dulu, biar happy aja. Udah bikin program kecil, bisa kirim data. Oke, sekarang kita, ini harusnya ada di kuliah jaringan. Harusnya jaringan, Anda udah ngambil kuliah jaringan semua kan harusnya ya? Oke. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Saya akan ngirim ke diri sendiri sih. Jadi buat ngirim data, enaknya gimana caranya ya? Saya bikin dua ini aja, dua terminal. New Windows. Ini saya punya window lagi tambahan di sini. Oke.
sudo su. Oke. Jadi saya bikin 2 terminal, saya akan kirim data dari sini ke sebelah sini, dari sini ke sebelah sana. Oke. Caranya, nah ini seru, yang seru caranya, kita perlu belajar yang namanya network programming. Oke. Di bagian kuliah jaringan, di bagian kalau nggak, coba kita lihat kuliah jaringannya. Nggak bisa ngebuka web. Mana web browser? Ini dia web browser. Oke. Ini web browsernya. Saya akan masuk ke open course lagi. Oke. Kita lihat kuliah jaringan di bagian bawah kalau nggak salah. Ini di komputer network. Ini ada komputer network. Mana dia komputer network? Ini komputer network. Oke. Di bagian bawah, routing, NAT, streaming, IP versi 6, hacking, keamanan jaringan. Ini dia. Ini di bagian pemrograman jaringan dan IoT. Di sini diajarin bagaimana caranya kita melakukan network programming atau socket programming menggunakan Python. Di sini ada sebenarnya. Oke. Kalau mau pakai Python bisa, programnya, source code-nya bisa dilihat sebetulnya. Cuman untuk hari ini saya tidak akan pakai Python, bisa aja sih kalau mau pakai Python, horor aja. Ini nih dia, socket programming tutorial. Oke. Programnya kira-kira kayak gini sih bentuknya. Ini buat handling error. Ini caranya connect ke satu IP address, bentuk programnya kayak gini, bisa dilihat. Oke, ini kita bisa lihat socket guest hostname dari nama host, kemudian mana connect-nya dia. Ini dia buka socket. Ini buat buka socket. Ini buat buka soketnya. Kemudian ini exception-nya kalau dia error. Ini connect-nya, ini connect-nya. Ini connect-nya ya. Connect ke soket itu. Ini kalau dijalanin kayak ginilah kira-kira. Nah, sekarang saya akan bikin program yang lebih sederhana daripada itu. Sorry, salah. Kalau mau enak pakai Python sih, kalau kayak yang lain lebih ribet sih sebenarnya. Saya udah apa sih namanya? Sudah terkontaminasi Python. Nah, paling sederhana adalah pakai NC buat programming. Oke. Kita bisa demo server sederhana. Oh, ini Python. Ini server nih. Ini Python server. Oh, pakai NC berarti. Ini pakai NC. Oke. Kita bisa ngeset NC buat listen ke port mana. Kita bisa kirim satu file teks ke ujung yang sebelah sana. Oke. Sekarang saya akan coba. Ini ada 2. Mana satu lagi? Ini dia. Ini saya kasih jarak lah, biar kelihatan. Ini ada 2 terminal. Oke, saya akan komunikasi dari terminal 1 ke terminal yang satunya lagi. Oke, saya cek dulu IP address-nya berapa ya, if config. Yalah. More. IP address-nya adalah 192.168.17.77. Oke. IP address saya 192.168.17.77. Oke, sekarang ini rada ribet nih urusannya. If config, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Tapi kayaknya nggak cukup nih. Kayaknya nggak cukup, kayaknya harus dilanjut minggu depan. Tapi saya kasih lihat yang NC-nya dulu ya. Yang NC-nya kita lihat dulu, bagaimana si NC berkomunikasi. Nanti kita pelan-pelan, saya akan coba programming si, siapa namanya? Si Wemos, supaya komunikasi pakai Wi-Fi, kira-kira kayak gitu. Oke. Tapi belum sampai kirim data. Bagaimana Wemos kita sambungin ke Wi-Fi. Cuman saya kasih lihat dulu bagaimana kita kiriman data antar terminal.
Jadi tadi if config more, kita dapat IP-nya adalah 192.168.17.77. Oke, sekarang saya akan standby NC minus listen 12345. Dia lagi listen di port 12345. Sekarang saya coba lihat, saya bikin, ini ada more Pakti pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan gila banyak banget. Ada pertanyaan dari orang lah. Saya ingin bertanya Pak Henry, kira-kira apa yang menjadi konflik? Wah, pokoknya pertanyaan horor banget nih. Pakti itu waktu itu apa ya? Pokoknya seru dah. Oke, saya akan ngirim file tadi. More Pakti ini saya akan kirim ke sebelah kiri ya. Jadi caranya NC 192.168.17.77 ya. 12345 saya kirim Pakti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya chatnya saya kata sedikit ya. Nih. Jadi NC 192.168.17.77 kasih panah ke arah kiri, Pakti filenya. Oke, saya kirim. Sering langsung masuk ke sebelah kiri. Gitu ya. Oke. Coba lagi yang lain. Oke, sekarang saya pakai yang lain. Kalau kayak gini doang, NC-L 12345 itu dia pakai koneksinya TCP. Kalau kita pakai UDP, kita harus tambahin U di sini, UL. Jadi dia pakai UDP dan port yang dipakai 12345. Sekarang saya akan kayak gini. Saya kasih minus U. Dia pakai UDP sekarang. Saya enter, dia komunikasi ke sebelah. Sekarang saya akan coba ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Ini belum saya enter. Pantesan. Ini harus enter dulu, bego. Ini gini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar di sebelah kiri. Apa kabar? Keluar di sebelah kiri. Semoga baik-baik saja. Keluar sebelah kiri. Sekarang saya pindah ke kiri. Alhamdulillah. Keluar sebelah kanan. Di sini keadaan baik-baik saja. Keluar di sebelah kanan. Jadi gitu cara komunikasinya ya. Jadi yang penting ada aplikasinya. Ini kebetulan saya makainya NC. Tapi kita bisa juga bikin pakai Python. Dan nanti kita bisa kita perlu nomor portnya berapa, kita perlu IP-nya berapa. Nanti dia bisa komunikasi. Oke. Dan cara ini akan saya minggu depan lah dipraktekinnya pakai Arduino, bisa nggak kirim ke sini, gitu ya. Nah, sekarang saya akan balik lagi ke mumpung udah disambungin. Sekarang saya akan bikin program yang seru aja sekarang. Mana? Ini nggak kepake, ini saya tutup dulu.
Oke, putus semuanya tadi ya. Alah. Oke. Rekaman saya juga hilang juga tadi. Parah. Oke, rekaman hilang. Semuanya putus. Tapi ini waktu tinggal 15 menitan doang sih. Kok bisa hilang semuanya itu loh. Parah banget. Oke. Kita coba ya. Arduino. Bentar. Saya pengen rekam lagi lah. Cuman udah sebagian besar rekaman hilang ini. Semoga yang dari kampus oke. Mana nih? Coba lihat soundnya. Oke, masuklah. Cek 1, 2, 3. Oke. Kita akan coba Arduino. Oke. chmod dev tty usb. No. Oke. Sekarang saya akan bikin program yang lebih gombal daripada ini. Saya akan coba masuk ke Wemos. Saya akan coba mana? Wi-Fi. Wah, nggak ada di sini. Coba Wi-Fi sama cek IP address Wi-Fi-nya sih sebenarnya. Saya mau gitu aja sih sebenarnya. Wemos D1R2 connect to Wi-Fi. Cuma gini doang sih. Jadi saya coba pakai D1R2 setup Wi-Fi on Wemos. Wemos D1R2. Sorry, ini ada nih. Wemos D1R2 setup Wi-Fi integration. Jadi ini aja, nyolong coding sih sebenarnya yang saya kerjakan, nyolong coding doang. Bisa enggak? Ini cara ininya, nah ini codingnya, ini dia codingnya. Saya akan colong di sini. Oke. Wemos Wi-Fi Connect, gitu aja ya, saya bikin namanya gitu doang. Terus saya tutup, save. Ini saya masuk, saya ambil di sini referensi. Jadi saya biasain, saya ngasih tahu saya nyolongnya dari mana sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan ambil source code-nya ini. Oke, jadi kita include ESP8266 Wi-Fi H, oke. Terus serialnya 115.200. Nanti kita akan ngeprint ESP start. Not connect Wi-Fi. Oh, di sini saya harus pakai kampus ITTS, passwordnya adalah ITTS 2021. Oke, nanti ada kata-kata connecting sampai dia connect, keluar titik. Kalau udah connect dia ngasih tahu IP address-nya berapa, terus udah cuman gitu aja. Ini nggak dipakai. Dah. Jadi programnya cuman gini aja. Jadi kita set dulu serialnya 115.200, terus kasih kata-kata ESP start, saya pakai Wemos. Wemos 2866 start. Kemudian Wi-Fi-nya namanya kampus ITTS, passwordnya ITTS 2021, connecting, terus ini. Nah, sekarang ini saya save aja.
Sekarang saya akan coba, alah, harus kasih kayak gini nih. Nah, oke, ini buat connect-nya doang ya. Oke, ini saya ambil. File new. Oke, ini saya verify, compile. Ini saya kasih nama Wi-Fi connect. Save. Oke, dia compile. Lama juga ya. Pertama kali kalau compile lama nih. Oke, berhasil. Dia berhasil compile. Sekarang saya akan, cuman biar enak saya monitor sekalian langsung. Ini masih monitoring dan ini masih 831, ininya masih slider, program slider yang jalan. Sekarang saya upload, saya ganti program. Ini saya coba monitor. Oke. Ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, perhatiin titik. Nah, connect. IP address 192.168.17.81. Jadi berhasil dia connect. Oke. Jadi caranya cuma gitu aja. Kalau saya reset, ini saya pencet reset. Ini tombol resetnya mana ya? Bentar, saya kasih lihat. Ini Kazam. Oh, ininya udah ini lagi. 192, 17, berapa tadi ya? 82 ya? Berapa ya? Pak, 63 kalau nggak salah. Salah. 192, 116, 17, 63, 80. Nah, benar. Oke, ini saya kecilin dulu. Ini segini aja. Oke, ini ada di sini. Nah, ini ada tombol reset nih di ujung sebelah situ tuh ada tombol reset. Saya akan pencet tombol resetnya. Hancur. Nah, tapi keluar titik, connect lagi. Saya reset lagi. Hancur dia. Hancur. Nanti keluar titik lagi, connect lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi caranya seperti ini buat nyambungin si Wi-Fi-nya. Kita perlu include ESP8266wifi.h. Jadi header filenya perlu dimasukin, kemudian kita bisa langsung panggil. Yang perlu kita masukin adalah nama Wi-Fi dan password Wi-Fi-nya. Dan udah gitu bisa connect. Kalau udah connect, kita tinggal ngatur aja. Data apa mau dikirim kemana, kira-kira kayak gitu. Tapi ini waktunya udah nggak dapet nih. Udah kagok, cuma 10 menit lagi, males banget. Kita bisa kirim, cuman rekaman saya hari ini hilang. Gara-gara kepencet apa tadi, hilang semuanya. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa ngasih bayangan untuk materi-materi kuliah yang terutama Wi-Fi, Android sama Arduino, kebalik-balik Arduino sama Wemos. Jadi mudah-mudahan bisa memberi bayangan kalau nanti ngerjain kuis-kuis. Tolong bisa dikerjain. Yang lulus cuman Gultom doang nih. Alah. 2 orang kalau nggak salah. Yang lain kalau bisa ngerjain ujian. Erlan kalau bisa ngerjain ujian. Jangan ditunda ke akhir semester aja. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tadi saya share nggak ya? Saya share nggak ya? Tadi nggak share ya kayaknya ya? Walah. Nggak ke-share Pak tadi. Hah? Semenjak Bapak putus tadi hilang.
Nggak ke-share. Waduh, diulang lah nih, saya share lah. Dikasih lihat aja. Kagak di-share, geblek kelakuan. Coba, mana tadi programnya? Ini biar kebayang ya makhluk yang mana. No. Jadi ini makhluknya. Oke, mouse-nya udah gini. Coba saya kasih lihat lagi. Arduino. Saya coba load programnya lagi, mudah-mudahan programnya masih bisa kebaca. Ini saya open recent, nih ada Wi-Fi Connect. Ini programnya kira-kira kayak gini bentuknya. Nih, programnya kayak gini. Cuman include ESP8266 Wi-Fi, kemudian kita aktifkan kabel serialnya. Oke, kemudian kita konekin ke Wi-Fi di kampus, dia kasih kata-kata seperti connecting, terus kasih titik, 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 kemudian kalau connected kasih IP address-nya. Oke, kita coba upload, coba mudah-mudahan dia ke upload beneran. Kagak, nggak mau dia, harus permission-nya harus saya rubah lagi. Kacau dah. Harusnya tadi di-share ya, lupa nge-share. Ya udah, ntar cobain aja ya, kalau nggak kita minggu depan kita ulang lagi lah. Gitu ya. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa kasih gambaran lah. Walaupun ada suara doang. Minggu depan kita ulang lagi. Nggak tahu kita masih pertemuan berapa kali lagi ya, nggak tahu, saya lupa. Oke. Saya mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat ujian-ujian. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Selamat, Pak.